Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. I'm not alone. Hai, I'm Tika. Hai Tika, banyak yang bilang kamu makin cantik. Alhamdulillah. Rahasianya amin. apa? Coba. Rahasianya adalah di sebelah kamu. dekat dengan kamu, aura-auranya langsung set gitu. Bahagia sih yang paling penting. Ya betul. Yang paling penting bahagia. Ketika kita bahagia tuh inner beauty itu terpancar. Wow. Ting 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 ting. Beautiful. Oke, Miss Tika, hari ini ada sebuah video rekomendasi dari teman-teman semua tentang negara Malaysia. Wow. Negara Malaysia itu menurut kamu itu negara yang baik atau terlalu baik atau sangat baik? Kayak gimana sih menurut kamu? Wow. Sangat baik. Sangat baik ya? Karena kita sudah mereaksikan beberapa video kalau misalnya Malaysia itu selalu membantu negara-negara lain. Betul, sangat kan? bermanfaat untuk negara-negara lain. Benar sekali ya, membantu negara-negara konflik. Betul. Ya, pokoknya selalu ingin terlibat lah. Yes. Pernah dengar nggak kalau Malaysia itu membuat atau membangun cabang daripada Petronas di negara-negara lain? Contohnya mungkin di negara Afrika, di Indonesia pun ada, di beberapa negara Asia ataupun di Eropa pun ada. Iya pasti dong, Mister ya. Nah, menurut kamu Miss Tika, bagaimana kalau misalnya kebaikan kita itu kita sudah berbuat baiknya sama orang lain, tapi kebaikan kita itu disalahartikan ataupun mungkin ditolak seperti itu? Bagaimana menurut kamu? Pasti sakit sih, sedih. Tapi ya udah. Menyesal nggak kamu berbuat baik? Enggak, karena kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Betul. Dan dengan bermanfaat kita pasti bahagia. Betul. Pasti nanti ada balasannya kok, ya kan? Betul sekali. Dan itulah yang terjadi di sini, Miss Tika. I do believe that Malaysia sudah sangat baik ke negara-negara orang. Tidak hanya negara-negara tetangga mereka ataupun negara yang sama akidahnya ataupun agamanya dengan mereka, tapi negara-negara yang konflik atau negara membutuhkan. Timur Leste pun dibantu. Nah, tapi terkadang kebaikan daripada Malaysia ini tuh kadang-kadang orang tuh menyalahgunakan seperti itu dan sepertinya kurang berterima kasih kepada Malaysia. Wah, itu serem banget. Seremnya itu cukup keras ya menurut aku. Seperti di sebuah negara Sudan. Kalau aku tidak salah, aku mendengar sebuah kabar bahwasanya di sana ada sebuah kilang minyak Petronas. Dan pada pemerintahan awal mereka sangat welcome dengan kedatangan Petronas. Kemudian ada sebuah pemerintahan baru dan di saat itu Petronas disegel, diambil alih dan semua karyawan Petronas itu diusir. Dan mereka take over the Petronas. That's super rude, I think. Wow, coba kita lihat seperti apakah penjelasan ataupun detail daripada informasi ini. Everyone, without any further ado, here we go. 1, 2, 3. Kenapa Sudan tangkap dan rampas aset Petronas? Wow. Kita telah dikejutkan hari ini dengan tindakan melampau Sudan yang mengeluarkan waran tangkap kepada pengurus Petronas di Sudan beberapa hari selepas merampas aset Petronas di sana. Persoalannya, kenapa Sudan bertindak begini? Sudah lupakah mereka kepada segala jasa Malaysia dan Petronas yang mengubah mereka daripada negara miskin dibuli kepada negara pengeluar minyak sejak 20 tahun yang lepas? Dan sudah lupakah mereka kepada segala jasa Petronas memberi biasiswa mendidik rakyat mereka membangunkan industri petroleum mereka? Sudah lupakah mereka dengan jasa Malaysia membantu mereka di saat-saat kuasa-kuasa besar dunia mengenakan sekatan antarabangsa kepada mereka? Jawapannya ialah kerana politik dan geopolitik. Kerajaan Sudan hari ini bukan lagi kerajaan Sudan yang dulu, di mana Presiden Omar Al-Bashir yang berkuasa ketika Malaysia mengulur tangan bantuan kepada Sudan lebih 20 tahun lalu yang telah dijatuhkan melalui rampasan kuasa pada April 2019. Kerajaan Sudan hari ini juga bertindak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai balasan janji pelaburan besar-besaran daripada Barat yang dibuat Amerika Syarikat di bawah Presiden Trump sebelum ini. That's the clue. That's the key. The reason why. Gelap mata dengan janji-janji pelaburan barat itu, kerajaan Sudan yang baru ini telah bertindak kurang bijak dengan merampas aset-aset milik Petronas, Pakistan, Qatar dan Turki, kononnya dengan alasan aset-aset tersebut diperolehi secara tidak sah di bawah pentadbiran Omar Al-Bashir dahulu.
It's not only Petronas. Sejarah telah membuktikan betapa kita Malaysia adalah antara negara pertama yang sanggup melabur membangunkan telaga minyak Sudan sejak tahun 1990-an lagi. Wow. Petronas telah mengorak langkah dengan projek GNPOC sebanyak 30% pegangan pada 6 Disember 1996 dan di Lundin Blok 5A pada 6 Februari 1997 sebanyak 28.5% pegangan. Bukan sahaja sekadar membangunkan sumber petroleum, Petronas turut berjasa besar di dalam pembangunan sumber manusia Sudan. Betul. Contohnya seperti Khartoum Vocational Training Center 2005 yang ditubuhkan Petronas dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Negeri Khartoum, Institut Teknologi Petroleum Petronas INSTEP dan Giat Mara Malaysia dengan latihan di dalam bidang automotive maintenance technology, electrical maintenance technology, air conditioning and refrigeration maintenance, plumbing technology, building technology, hingga ke training of trainers program. Ini telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Negeri Khartoum pada tahun 2012. Oh my god, that's a lot. Cukup dengan itu, beratus beasiswa prasiswaza dan pasca siswaza di Universiti Teknologi Petronas UTP kepada anak-anak muda di Sudan. Petronas bahkan turut menyumbang perpustakaan bergerak untuk kemudahan anak-anak sekolah di Sudan sejak tahun 2005 sehinggalah 2011. Bahkan pada tahun 2019, Menteri Minyak dan Gas Sudan sendiri Yaakob Adam Bashir Gama mengiktiraf jasa Petronas secara khusus. Namun begitu, beberapa hari kemudian iaitu pada 11 April 2019, rampasan kuasa tentera telah menjatuhkan kerajaan Presiden Omar al-Bashir. Tindakan Petronas mempertahankan hak kita bahawa kompleks Petronas di Khartoum diperolehi dengan cara yang sah hingga memfailkan kes ke International Center for Settlement of Dispute ICSID di bawah Bank Dunia membuktikan segala-galanya. Ternyata Malaysia fight back. Malah langkah ini diambil Petronas hanya selepas jalan diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri tidak membuahkan sebarang hasil. Sebaliknya, Sudan terus merampas aset kita di sana dan kemuncaknya hari ini mengeluarkan waran tangkap pula ke atas pengurus Petronas di Sudan. Hakikatnya, tindakan kurang bijak kerajaan Sudan hari ini merampas aset Petronas, Pakistan, Qatar dan Turki semata-mata kerana terlalu yakin dengan janji kemasukan pelabur barat selepas mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel bakal mengundang rasa tidak percaya dan tidak yakin para pelabur antarabangsa untuk jangka masa yang panjang. Maka hilanglah kawan, hilang hormat semata-mata kerana rasa tamak dan dendam. Pengajaran ini akan memberi impak negatif kepada rakyat Sudan itu sendiri. Perancangan Petronas untuk membantu Sudan membangunkan rantau Laut Merah mereka juga sama sekali sudah pasti terbatal dengan tindakan Sudan hari ini. Oh my god. Berdampak negatif pada Sudan itu sendiri. Sama-sama kita doakan semoga semua rakyat Malaysia di Sudan dipelihara dan kepentingan Petronas dapat dipertahankan di International Center for Settlement of Dispute ICSID. Oke, Mistika. Ini ya, Mister, kecurangan. Kecurangan, ya lagi-lagi politik, Mistika, masalah politik, you know lah. Ya, pada saat di pertama-tama di awalnya, yuk invest. Betul. Dia dengan seorang pemimpin negara yang berbeda dari sekarang. Kemudian setelah berganti pemimpin negara, yang mana mungkin lebih mendengarkan budaya barat ataupun lebih mendengarkan orang-orang barat di sana, especially lebih mendengarkan Israel dan mereka bekerja sama dengan Israel, maka otomatis you know lah Israel dan Malaysia tidak pernah satu garis, tidak pernah satu arah. Nah, seperti itu. Take over that. Usir mereka, kalau kamu mau ada saya di situ, kata Israel. Dan inilah yang terjadi. Luar biasa. Ternyata apa? Efeknya imbas adalah kepada orang-orang Sudan itu sendiri. For you guys to know, dari kita yang sudah kita reaksikan, Petronas orang sebuah raksasa besar sekali, perusahaan besar yang mana tidak hanya mengambil, namun juga membantu, give back to the society, give back to the local people, mengajarkan orang-orang lokal agar nanti kamu yang urus, bukan lagi orang-orang dari Petronas, tetapi kalian akan urus. Membangun sekolah, memberikan beasiswa, membangun perpustakaan,
mengajarkan ini, training itu, training ini, training itu. Ketika Petronas cabut atau orang-orang Petronas dikeluarkan, rugi sendiri kalian. Iya sih. Hanya karena termakan janji daripada Barat, Israel itu. Wow, lagi-lagi Mustika, you are right. Inilah sebuah kecurangan. Cara yang tidak fair menurut aku. Kalau memang berani one on one lah Malaysia sama Israel. Berani nggak Israel? Dia selalu menggunakan orang ketiga seperti ini. Selalu menggunakan negara ketiga. Sudan menjadi boneka mereka. Benar sekali. Wow. Ya sudah lah ya. Betul. Menurut kamu, haruskah Malaysia menyesal sudah melakukan hal terbaik mereka untuk negara Sudan? Enggak lah. Sama Bud. Menurut aku juga tidak. Nggak usah menyesalkan ya kan. Betul. Dan itu mereka juga bisa belajar daripada sini. Dan menurut aku ketika kita berbuat baik kepada seseorang ataupun kepada orang lain, jangan khawatir. Kebaikan yang kita berikan itu akan datang kembali kepada kita. Ya. Dengan seperti itu kan akhirnya ketahuan ternyata Sudan negara seperti ini kan. Jadinya mungkin akan dipertimbangkan lagi untuk investasi negara-negara lain ya, Mister ya. Betul. Dan mungkin teman-teman Malaysia, warga negara Malaysia mungkin jangan berburuk sangka ataupun jangan mengecam para rakyatnya, mungkin bukan rakyatnya di sini yang bermain, namun para politiknya, para pemimpin negara-negara inilah yang mungkin mengambil keputusan sehingga ini terjadi. Ya, tetap menjalin hubungan dengan negara Sudan, rakyat Sudan, berdoa untuk mereka, dan semoga hal-hal ataupun kebencian-kebencian yang diberikan oleh negara-negara seperti Israel ini bisa segera dihilangkan lah ya, karena akan merugikan negara Sudan itu sendiri menurut aku. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good, and if you find this video good, don't forget to hit thumbs up, and if you're new to this channel, forget to hit the subscribe button. It's really breaking my heart. It's really breaking my heart. So breaking my heart. Oke, Malaysia selalu boleh. Love from Indonesia. Malaysia keren. Bye everyone. Semangat.